pakaiannya bakal apa mah ujar teman. Saya kira itu yang pengaruhi kinerja jelek. Ya punten ya baru kita kayak ngalami dewek mengkonan. Artinya saya berhitung dengan usia saya yang sudah di atas 40, berarti jatah uripe kita ke setitik maning. Yang lalunya berarti amalnya katakanlah jelek semua. Kalau tadi milih buah-buahan itu sedikit. Berarti yang saya pikirkan bagaimana di sisa umurku ini kira-kira beramal yang terbaik, terus bisa menghindari godaan setan sebaik mungkin. Kayak mohon diajari apakah itu doa, apa itu amalan yang bisa kita lakukan. Demikian pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, orang yang beramal, beribadah, tetapi di dalam dirinya ada harapan ingin masuk surga, itu masih dalam wilayah ikhlas. Orang beramal, beribadah, ada harapan mendapat imbalan dari Tuhan, itu masih wilayah ikhlas. Yang disebut tidak ikhlas kalau imbalannya dari sesama makhluk. Ini para rasul, bahasa rasul semuanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ini kalimat ini diucapkan oleh para nabi, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi semua nabi bilangnya begitu. Ini lakum rasulun amin, aku ini utusan Allah yang dipercaya. Fattaqullah wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan ikuti saya. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, aku tidak minta upah dari kamu. In ajriya illa ala rabbil alamin, upahku hanya dari Allah. Itu masih wilayah ikhlas kalau minta imbalannya sama Allah. Dan kita bekerjanya untuk Allah, minta bayarannya sama Allah, itu sudah ikhlas. Yang ketiga itu kalau kita berbuat baik, mengharapkan imbalan orang itu membalas budi kebaikan kita, lalu menagih kebaikan kita, itu namanya tidak ikhlas. Atau kita berbuat kebaikan tetapi mengharapkan orang lain melihat kebaikan kita dan nanti status sosial kita menjadi naik. Jadi harapannya itu bukan surga, tapi status sosial kita menjadi naik. Orang kalau sering bagi-bagi duit sama orang miskin, status sosialnya naik nggak? Kalau kondangan suruh duduknya di meja, di kursi plastik apa di kursi mebel depan? Orang dermawan ya bagi duit. Kondangan gitu, ada organ tunggal lah di depannya itu. Dipersilakan duduknya di kursi plastik belakang atau duduk di mebel depan. Iya, dan semua orang menundukkan kepalanya pada punte Pak Haji. Semuanya hormat dan itu nyaman, enak dihormati orang tebu, dikiranya apa sih? Betul enggak? Nah, nanti orang-orang yang berbuat kebaikan terkena penyakit ria, yaitu kepengen dilihat orang, nanti di akhirat dibuka kitabnya kosong. Lalu malaikat, mana kebaikanku ini? Sudah dilunasi, Bung. Kapan di dunia? Sudah selesai semuanya. Nah, saya tidak merasakan imbalannya apa sih? Oke. Ketika engkau di dunia, setelah engkau nyumbang masjid, nyumbang madrasah, nyantun anak yatim, ada orang bertepuk tangan enggak? Udah banyak. Disanjung enggak? Disanjung. Oke. Ketika disanjung orang, kamu senang enggak? Ya senanglah. Ya itulah bayarannya. Senang enggak disanjung? Ya itu bayarannya. Rugi kan? Rugi. Nah, itulah makanya untung aja nggak dibayar.
kalau misalnya diklarifikasi lebih jauh lagi akidatan secara akidah. Orang yang ria itu sebetulnya Pak, orang yang sangat kurang ajar sama Allah itu.